Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadifta Dwi Aulia. Saya salah satu mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya di sini akan sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang isi dari Pancasila. Ya, sebelum itu saya akan memberitahu kepada teman-teman semua apa sih yang dimaksud dari Pancasila itu. Ya, Pancasila itu adalah pilar ideologis negara kita, yaitu Indonesia, yang dimana nama Pancasila itu terdiri dari dua kata bahasa Sangketa, yaitu Panca, yang berarti adalah 5, dan Sila yang berarti adalah sebuah prinsip atau asas. Oke, di sini saya ingin memberitahu kalian juga tentang filsafat Pancasila. Pertama, ada filsafat secara harfiah, yang artinya mencintai kebijaksanaan dan mencintai pengetahuan. Oke, lalu yang kedua, yaitu filsafat Pancasila, yang berarti refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya. Dan yang terakhir adalah Pancasila merupakan perenungan jiwa yang mendalam dan dilakukan oleh founding father yang dituangkan dalam suatu sistem. Ya, kemudian ada 3 sistem filsafat Pancasila, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ya, ontologis itu adalah ilmu terkait tentang keberadaan kita. Dan yang kedua adalah epistemologis, yaitu ilmu terkait bagaimana Pancasila berada. Dan yang terakhir, ketiga, itu adalah aksiologis, ilmu tentang penerapan, advokasi, manfaat, atau keunggulan. Ada pula 3 ontologi Pancasila menurut pemikiran Profesor Noto Nagoro, yaitu Pancasila Adat Budaya, Pancasila Religi, dan Pancasila Negara. Ya, 3 ini disebut dengan kata tripaka. Ada 3 pula prakara dalam ontologi Pancasila, yaitu prakara pertama adalah Pancasila Adat Budaya. Ada prakara pertama yaitu Pancasila Adat Budaya. Pancasila Adat Budaya merupakan sosio-budaya bangsa Indonesia, nilai baik dan berkembang yang benar di dalam kehidupan sosio-budaya setiap unsur negara Indonesia. Namun ada pula prakara kedua, yaitu Pancasila Religi, yang dimana Pancasila Religi yaitu nilai Pancasila yang terkandung hidup dan berkembang dalam kepercayaan agama yang ada di Indonesia. And yang terakhir adalah prakara ketiga, yang dimana itu adalah Pancasila Negara. Pancasila Negara dalam hal mana nilai-nilai Pancasila telah diangkat ke permukaan secara nasional dan dirumuskan secara sistemik dan sistematis. Pancasila sebagai keunggulan yang utuh. Pancasila adalah filsafat dan secara sistematis urutannya tidak boleh diubah atau bersifat mutlak. Contohnya, sila yang pertama merupakan basis bagi sila yang lainnya dan seterusnya. Ada piramida Pancasila. Itu Pancasila ada 5. 1 ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 persatuan, 4 kerakyatan, dan 5 keadilan. Itulah adalah piramida. Ada 4 hakikat inti dari Pancasila, yaitu pertama, Noto Nagoro mengategorikan inti isi dari Pancasila sebagai umum universal, bahwa artinya nilai-nilai Pancasila berlaku secara umum di seluruh dunia. Dan 2 itu adalah umum kompromi, artinya nilai-nilai Pancasila berlaku mengikat secara umum bersama-sama sebagai hasil dari kompromi atau kesepakatan. Dan yang ketiga itu adalah umum abstrak, artinya nilai-nilai Pancasila bersifat abstrak atau spekulatif. Sedangkan yang terakhir itu adalah umum konkret. Umum konkret artinya nilai-nilai Pancasila itu dihayati dan diamalkan sesuai dengan pemahaman konkret. Aksiologi Pancasila. Dari sejarahnya Pancasila menjadi ukuran tentang tercapainya proklamasi kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tujuan dari kemerdekaan bangsa ini dapat dicapai dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Dan ada pula nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada 3 nilai.
Yang pertama, adanya peningkatan dan kelakuan dengan adanya Tuhan. Dan yang kedua, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Dan yang ketiga, yang terakhir, adanya paksaan atau kebebasan untuk memasuki agama kita, yaitu Islam. Dan ada juga nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada dua nilai yang di situ. Yang pertama adalah kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai, norma dan moral kita. Dan yang kedua, itu adalah manusia perlu diperlakukan secara baik dengan hakikat dan martabatnya. Dan yang keempat itu adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ada dua nilai. Dan nilai pertama itu adalah penentuan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang kedua adalah lelah mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Ada pula analogi jalan, yang itu adalah dengan Pancasila, pemecahan bangsa Indonesia ini akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangannya, keserasihan kita, bahkan kelarasan. Indonesia diganggu dengan munculnya para komunis dalam peristiwa pemerintahan G30 SPKI 1965 dan meminta pengganti peristiwa Soekarno menjadi Presiden Soeharto. Soeharto dianggap melakukan libertarisme atau keputusan dalam bernegara dan muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Soeharto berhenti dari jabatan presiden. Ya, and next, saya akan menjelaskan sedikit apa sih Pancasila dalam konteks sejarah. Ya, di sini Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebelum Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai-nilainya telah ada pada masyarakat bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Dan proses perumusan Pancasila dalam konteks sejarah itu dirumuskan dalam sidang BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni. Dalam sidang BPUPKI itu juga yang dibahas pertama itu adalah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian sidang keduanya itu dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dan ya, hari keempat atau hari terakhir masa sidang pertama BPUPKI Soekarno itu mengemukakan pendapatnya tentang calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu yang satu, kebangsaan Indonesia, dua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, tiga, mufakat atau demokrasi, dan keempat itu kesejahteraan sosial. Yang kelima itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah calon rumusan dasar negara yang dipertemukan oleh Bapak Soekarno. Ya, di sini juga Soekarno mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila, yang terdiri atas sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Namun Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, Kasila, yang berisi asas gotong royong. Dan ya, ini mungkin rencana aksi saya sebagai mahasiswi untuk menerapkan Pancasila di berkehidupan bernegara. Mungkin saya akan mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan. Saya ingin sekali di dunia kampus atau di dunia perkuliahan itu adalah pemberian fasilitas yang merata bagi seluruh mahasiswa kampus, bagi seluruh fakultas, agar semuanya akan terdapat baiknya atau enaknya juga. Dan yang terakhir di sini, sebelum saya menutup semuanya, di sini saya akan memberitahu kalian mengapa sih kita harus penting mengetahui sejarah tentang perumusan Pancasila. Ya, di sini agar kita tuh bisa menghargai dan menjunjung tinggi ideologi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Makanya di sini saya akan membagi ilmu pada teman sedikit demi sedikit. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.